الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat namun mulia ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diharapkan akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik, ketakwaan yang akan menjadikan hidup kita lebih berkualitas, ketakwaan yang akan membawa kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan ketakwaan itulah yang akan membimbing kita saat kita menjalani kehidupan dunia yang fana ini, dan akan membawa kepada kebahagiaan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Safar, berada di tanggal-tanggal penghujung dari bulan Safar. 2 hari ke depan kita akan masuk di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat bersejarah, yang ditulis dan direkam dalam literatur Islam, bulan yang begitu agung dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang seringkali dijadikan momentum untuk meningkatkan nilai kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut untuk kemudian kita lakukan renungan-renungan di bulan ini untuk melihat kembali sejauh mana kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungan-renungan untuk melihat kembali sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sebanyak apa tuntunan-tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita tauladani. Sekali lagi, ini satu momen yang sangat penting, bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengukur kembali kecintaan dan kepatuhan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sosok yang patut untuk selalu kita tauladani, patut untuk selalu kita contoh arahan-arahannya, kita patuhi perintah-perintahnya, berusaha juga kita hindari larangan-larangannya, karena apa yang diucapkan oleh beliau adalah wahyu yang diturunkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan-tuntunannya adalah satu jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan
yang akan membawa kepada keselamatan saat kita menjalani kehidupan yang sementara ini. Karena apapun yang beliau sampaikan merupakan satu kebaikan untuk kita sebagai umatnya. Satu hal yang patut sekali lagi untuk kita selalu contoh, apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penilaian bahwa apapun yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada tingkat akhlak moral yang begitu agung. Maka itu kemudian patut kita tauladani dari segala aspeknya. Siapapun kita, apapun background kita, dan apapun aktivitas kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak contoh, karena beliau sendiri selain seorang nabi, seorang rasul, beliau adalah juga bagian dari sosok dari masyarakat. Selain rasul, beliau juga kepala rumah tangga. Selain rasul, beliau juga seorang pemimpin tertinggi. Selain rasul, beliau juga seorang panglima. Selain rasul, beliau juga seorang pebisnis, seorang pedagang. Jadi siapapun kita, rasa-rasanya bisa untuk mengambil tauladan dari aktivitas, sikap, tutur kata, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian dari perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang siapapun itu, dia akan mampu untuk mengikutinya, mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau itu adalah manusia. Itulah hikmah saat kemudian Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul pada satu umat dari bagian mereka sendiri, yaitu dari jenis mereka sendiri, bukan dari jenis malaikat. Alasannya adalah agar manusia tidak punya alasan untuk tidak bisa mengikuti, karena sama-sama manusia. Beda kalau kemudian yang diutus itu adalah malaikat. Mungkin manusia bisa beralasan, iya dia malaikat, sedangkan saya kan manusia. Maka itu kemudian saat perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW, tidak ada alasan kemudian kita untuk mengelak, untuk menghindar atau mengatakan bahwa saya tidak bisa. Karena sekali lagi Rasulullah SAW basyarun, dia adalah seorang manusia seperti kita juga, hanya saja diberi keistimewaan oleh Allah SWT sebagai manusia yang terbaik, sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah, perintah untuk mengikuti tuntunan Nabi itu sebetulnya umum. Tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu juga mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti petunjuk dan menjadikan nabi mereka sebagai tauladan. Di mana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itu, yaitu para nabi, adalah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Ini satu perintah. Siapapun, kapanpun, dimanapun seorang itu hidup, maka mereka punya kewajiban untuk mengikuti tuntunan dari nabi yang diutus saat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita perlu untuk kemudian memotivasi diri kita, untuk kemudian mendorong diri kita untuk mencoba, untuk menauladai dengan cara membaca tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, pembawa kedamaian, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tidak hanya kepada manusia, tapi alam semesta. Kedamaian, kemakmuran, keadilan kepada semua manusia dan kemaslahatan untuk alam semesta. Coba kita lihat bagaimana kemudian sikap perilaku Rasulullah SAW saat bersama para sahabatnya, sesama muslim. Bisa kita lihat juga bagaimana kemudian sikap perilaku beliau, akhlak beliau saat kemudian berinteraksi dengan non muslim, dengan para sahabatnya atau dengan musuhnya.
kita bisa dapatkan contoh-contoh tersebut dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua lapisan masyarakat, kepada semua golongan, yang atas maupun yang bawah, yang kaya maupun yang miskin, kita bisa dapatkan tuntunan itu pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang rahmat dan kasihnya melampaui nalar manusia. Karena sekali lagi tidak hanya sebatas kepada manusia, bahkan kepada hewan pun ditunjukkan betapa kemudian besarnya rasa iba kasih sayang beliau kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu bukti betapa kemudian besarnya rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, satu saat beliau duduk dengan Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu kemudian Aisyah melihat bahwa beliau lagi dalam posisi yang nyaman, yang tenang. Kemudian Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan. Ya Rasulullah, ud'uli, doakan aku. Lalu Rasulullah SAW mendoakan dengan mengatakan, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah dosa-dosa dan kesalahannya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Dan juga ampuni salah dosanya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Mendengar doa itu, Sayyidah Aisyah berbunga-bunga hatinya, wajahnya berbinar-binar, gembira sekali. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, apakah doaku itu menggembirakanmu? Aisyah mengatakan, bagaimana tidak menggembirakanku ya Rasulullah, itu doa yang luar biasa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ketahui wahai Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Ketahuilah bahwa itu adalah doaku yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umatku dalam setiap solatku. Kita selalu mendapatkan doa Rasulullah SAW. Siapa umat beliau? Semuanya, semua manusia yang lahir setelah Rasulullah SAW, mereka adalah umat Rasulullah SAW, baik yang muslim maupun non muslim. Hanya saja ada umat yang umatul ijabah, yaitu umat yang sudah merespon ajakan beliau menjadi muslim. Ada juga umatul dakwah, umat yang masih diajak untuk mengikuti risalah Rasulullah SAW. Kita semua umatnya, dan kita mendapatkan doa itu, permohonan ampun yang selalu Rasulullah SAW mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka itu saat kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 7, wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di antara kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membarengi. Kalau toh sosok fisik beliau tidak ada, tapi tuntunan beliau hidup bersama kita, seakan-akan beliau berada di sekitar kita. Patut untuk kemudian kita ikuti, kita kaji, kita tauladani tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemudian tawar menawar, karena sekali lagi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti cukup jelas. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW maka ikutilah, dan apapun yang dilarang maka hindarilah. Perintahnya adalah jelas. Perintah untuk patuh kepada Allah selalu dibarengi dengan perintah untuk patuh kepada Rasulullah SAW. Ada 25 ayat setidaknya yang selalu menyandingkan kepatuhan Allah dengan kepatuhan Rasulullah SAW. Maka itu Ibn Abbas mengatakan, ada 3 hal yang saat Allah memfirmankan memerintah sesuatu selalu dibarengi dengan perintah berikutnya. Yang pertama berkaitan dengan ketaatan, wa atiullaha wa atiur rasul. Dan yang kedua adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidaik. Perintah kepatuhan kepada Allah selalu dibarengi dengan perintah kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk mendirikan solat selalu dibarengi dengan perintah untuk menunaikan zakat. Perintah untuk bersyukur kepada Allah selalu dibarengi dengan perintah untuk syukur bakti kepada orang tua. Satu diambil, yang satu ditinggalkan, maka tidak akan pernah sempurna. Dua-dua harus kemudian dipatuhi, dua-dua berjalan bareng. Coba yang dimuliakan Allah,
Sekali lagi ada sekian banyak perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneladani, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, karena itu adalah tuntunan yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal kecuali telah meninggalkan kita di posisi yang terang benderang, di jalan yang begitu terang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Kita ditinggalkan dengan tuntunan yang jelas, ditinggalkan dengan di atas jalan yang terang benderang, ala mahajjatil bayda, di jalan yang tidak ada remang-remang, semuanya jelas. Ini bagian dari satu informasi bahwa tidak ada alasan kemudian kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk tidak mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Seandainya kemudian ada satu tokoh yang kemudian diekspos dengan keberhasilannya, satu tokoh pembawa kedamaian misalnya, pejuang misalnya, pembawa keadilan misalnya, mungkin banyak orang yang tertarik untuk membaca biografinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memberikan justifikasi bahwa dia adalah manusia terbaik dari sekian miliar manusia, manusia terbaik dari sekian makhluk. Maka kemudian sudah sepatutnya kita mendorong diri kita untuk mencoba untuk membaca kembali biografi beliau, sejarah beliau. Dan membaca sejarah itu tidak akan terlalu berat, karena sejarah itu isinya cerita yang bisa kita baca di waktu-waktu senggang kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa menauladani tuntunan-tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.